ekonomi kreatif itu kan selalu dengan kata kunci kolaborasi. Bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri. Katanya publik mesti bertanya-tanya kan, komite ekonomi kreatif dibuat itu untuk apa? Iya sih. Misalnya gitu kan, mesti banyak lah suara-suara kayak gitu pasti ada. Iya. Seletuannya teman-teman mungkin di luar itu apa ya, kita mungkin kita itu masih membangun itulah. Kadang masih banyak lah masih orang yang kurang percaya diri kalau mengenalkan diri dari Bojonegoro gitu. Pasti karena orang pasti taunya Cepu. Peta ekonomi kreatif di Bojonegoro itu sudah seperti apa? Sebenarnya saat ini kondisinya seperti apa? Kan kita membuat semacam roadmap atau peta jalan. Kira-kira potensi ekonomi kreatif Bojonegoro itu subsektornya unggulannya apa saja. Kita itu punya cita-cita dan visi yang sama, yaitu mewujudkan kota kreatif di tempatnya masing-masing. Sejauh mana untuk memberikan wadah dan ruang untuk teman-teman yang bergerak di gig ekonomi seperti freelancer dan lain-lain? Halo semua, kembali lagi di podcast Senang Ngobrol. Sekarang bersama saya Bagas Dani. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa dari Ketua Komite Ekonomi Kreatif Bojonegoro, Mas Alfianto. Monggo. Ya Mas. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya mungkin kita cukup terhormat lah bisa kedatangan sama Mas Alfianto karena ini benar-benar baru dikukuhkan sebulan yang lalu mungkin Mas? Iya, 1 bulan lebih sedikit. Dan memang kalau mungkin pemirsa belum tahu kiprahnya Mas Alfianto juga sebelumnya memang sudah punya background di 2000 berapa Mas? 2017 itu ya. Bikin BCN dulu ya, Bojonegoro Creative Network. Dulu masih di Mall Melayan Publik gitu ya, namanya apa dulu Mas? PPIK ya? PPIK. Kalau dulu memang ekonomi kreatif itu masih di bawahnya Perinaker Mas ya, perindustrian dulu. Betul sekali kalau di Bojonegoro ya. Kalau sekarang sudah di Dinas Disbudpar. Iya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi mungkin sedikit cerita-cerita dulu Mas. Komite Ekonomi Kreatif ini seperti apa Mas? Emang ini seluruh kota ada atau hanya di Bojonegoro atau gimana? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya diundang di sini Mas. Keren sekali saya kira Bojonegoro. Izinkan untuk bercerita sedikit kaitannya dengan Komite Ekonomi Kreatif. Jadi memang dia semacam badan non struktural yang dibentuk oleh Bupati dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi kreatif ya. Jadi kalau di Bojonegoro atau di Jawa Timur tidak semua ada kabupaten kota itu ada Komite Ekonomi Kreatifnya. Di Bojonegoro ini saya kira termasuk yang sudah satu step dan lebih maju daripada kabupaten yang lain. Tapi untuk kabupaten terdekat yang ada? Yang ada Tuban belum ada, Nganjuk belum ada, Ngawi. Yang terdekat malah di Blora. Blora ini sudah ada. Kalau yang di Jawa Tengah terdekat ya. Tapi kalau di Jawa Timur terdekat belum ada. Malang ada, terus Blitar ini baru running. Kemarin juga semacam kayak studi banding ke kita. Yang lainnya kayaknya banyak yang belum ada. Oke. Tapi untuk di Komite Ekonomi Kreatif ini ada berapa anggota Mas? Kalau hari ini kita ada beberapa unsur ya. Kalau di ekonomi kreatif itu kan ada yang unsur pemerintah, ada unsur komunitas, ada unsur akademisi. Itu kalau anggota dari unsur di luar pemerintah itu ada 14 orang. 14 orang, oke. Dengan berapa bidang itu Mas di dalamnya? Ada 4 bidang. Yang bidang kerjasama, terus bidang pemasaran, bidang riset dan penelitian, serta yang satunya HAKI, bidang HAKI. Oke. Untuk satu periode ini berapa tahun berarti nantinya? Kalau tidak salah SWSK 3 tahun. Kalau nggak diperpanjang. Jadi 3 tahun ini. Nah itu tapi untuk sebelum akhirnya Komite Ekonomi Kreatif ini terbentuk ini, sebenarnya kalau dari sepengetahuan Mas Alfianto ini, peta ekonomi kreatif di Bojonegoro itu sudah seperti apa? Sebenarnya saat ini kondisinya seperti apa? Kalau saat ini ya. Jadi memang kalau bicara tentang peta ekonomi kreatif hari ini di Bojonegoro, sebenarnya tidak bisa langsung kita klaim ya, karena kita juga baru 1 bulan terbentuk. Tapi untuk mengarah ke sana sebenarnya Mas, kita sudah sedang merencanakan yang namanya roadmap ekonomi kreatif itu untuk istilahnya mendata juga potensi Bojonegoro hari ini, kira-kira subsektor ekonomi kreatif unggulannya itu apa, dan itu by riset, tidak bisa by asumsi.
Tapi kalau melihat perkembangan hari ini, saya kira nanti mengarahnya tidak jauh-jauh dari gastronomi atau subsektor ekonomi kuliner kria, karena ini sudah jalan, dan mungkin nanti ada subsektor fashion yang juga sudah apa ya, menurut pengamatan kita sudah mulai bergeliat lah. Ya kan di ekonomi kreatif ini subsektornya ada berapa? 17 masih. Banyak sekali. Banyak ya. Iya. Oke. Dan memang tetap harus fokus berarti. Fokusnya berarti di kria, kuliner. Sebenarnya kalau bicara potensi tadi ya, kata kuncinya adalah banyak, tapi kan untuk melakukan intensifikasi dan subsektor, saya punya gambaran gini, Mas. Jadi kalau ekonomi kreatif itu kan selalu dengan kata kunci kolaborasi, bahwa tidak bisa kita berjalan sendiri, dan sebenarnya subsektor ini saling terhubung. Jadi kalau saya gambaran itu seperti kayak kereta, harus ada yang menjadi lokomotif dan ada yang jadi gerbong. Contoh misal ketika subsektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulannya itu misal film, ya misal ini semisal ya film. Nah di film itu kan juga melibatkan banyak sekali subsektor lainnya yang akan tumbuh multiplier efeknya. Film juga membutuhkan musik, dia juga membutuhkan fashion untuk wardrobe dan sebagainya. Terus dia juga akan membutuhkan talenta-talenta yang di situ bisa masuk subsektor seni pertunjukan. Jadi misal ini lokomotifnya adalah subsektor film, yang lainnya bisa jadi gerbongnya. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi untuk 1 bulan berjalan ini, maksudnya udah ada proyek-proyek yang bakal digarap? Ya, untuk 1,5 bulan lah ini, karena kalau dibilang istilahnya sudah ada jejak dan sebagainya, kita baru running, ada beberapa kegiatan, dan juga memang kalau kita sesuai dengan Perbup, Mas ngapunten, di Perbup itu kan tugas utama kita itu kan memberikan masukan berupa regulasi yang nanti kita berikan kepada para pengampu kebijakan ekonomi kreatif di Bojonegoro. 1 bulan ini beberapa hal yang hari ini kita lakukan itu, kemarin kita mendampingi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuat bimbingan teknis terkait dengan ekonomi kreatif dengan teman-teman anak muda Bojonegoro yang kita dampingi dan kita latih untuk pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa subsektor, ada 5 subsektor kemarin. Oke. Tapi untuk saat ini kan juga di Bojonegoro salah satu, memang sejak tahun 2017 itu ya mungkin ya, kata ekonomi kreatif itu terus digaungkan lah ya. Dan akhirnya tumbuh gig ekonomi juga, banyak freelancer di Bojonegoro. Nah itu sejauh mana mungkin ya, kalau ditekan Komite Ekonomi Kreatif ini kan beroperasinya di Bojonegoro Creative Hub ya, di situ kan ya maksudnya. Sejauh mana untuk memberikan wadah dan ruang untuk teman-teman yang bergerak di gig ekonomi seperti freelancer dan lain-lain, Mas? Oke. Jadi kalau istilahnya bicara tentang ekonomi kreatif itu kan sebenarnya isu paling banter itu kan memang mulai dari periode pertama pemerintahannya Pak Jokowi ya. Pertama menuju kedua itu kan isu ekonomi kreatif selalu menjadi headline dimanapun, dan semua kepala daerah waktu itu berlomba-lomba. Sebelum 2017 lahirlah ada yang namanya Bekraf itu, Badan Ekonomi Kreatif. Nah dari situ akhirnya bermunculan banyak sekali kepala daerah yang menjadikan program prioritasnya. Nah hari ini kalau kami di Komite Ekonomi Kreatif, dan kebetulan kita juga menempati tempat yang namanya Bojonegoro Creative Hub. Nah kita berusaha untuk menjadikan BCH itu menjadi semacam kayak miniatur kolaborasi. Jadi kita mengenal ada yang namanya konsep pentahelik, Mas. Itu yang melibatkan banyak sekali pengampu kebijakan, ada komunitas, ada pemerintah daerah, ada akademisi, ada media, ada agregator, dan pelaku bisnis. Nah kita itu berharap, kita berusaha untuk memberikan ruang BCH itu menjadi miniatur kolaborasi pada pihak itu. Contoh ketika tanggal 6 ini kita akan ada festival itu dari teman-teman komunitas, dan kita dari komite itu berfungsi untuk membridging, menjembatani dari komunitas dengan pemerintah daerah. Jadi BCH itu kan bentuk dari intensif hadirnya pemerintah, memberikan tempat untuk berkreasi,
Nah, teman-teman komunitas di sana bisa ketemu dengan akademisi, dengan pelaku usaha untuk bareng-bareng berkolaborasi. Kira-kira seperti itu. Ada tempat berkomunitas, mereka saling bertemu, terkoneksi dan berkolaborasi di situ. Oke. Ini kalau bicara pemerintah kan pasti ada biasanya tuh ada RPJMD gitu Mas. Rangka jangka menengah, jangka pendek. Nah, mungkin secara konkret mungkin publik juga pengen tahu nanti dengan apa sih artinya publik mesti bertanya-tanya kan, komite ekonomi kreatif dibuat itu untuk apa? Misalnya gitu kan, pasti banyak lah suara-suara kayak gitu pasti ada. Makanya konkret-konkretnya mungkin goal-goal kecil atau nantinya yang besar untuk dari teman-teman komite ekonomi kreatif itu apa aja maksudnya? Yang paling pendek dan menengahnya mungkin. Ini pertanyaan sulit. Levelnya kepala dinas ini kan. Tapi menarik Mas, memang tadi saya sebutkan bahwa kita itu kan dibentuk melalui Perbup ya, dasar kita adalah Perbup 11 tahun 2020 dengan beberapa perubahannya. Memang fokus kita itu kan membuat regulasi, memberikan masukan regulasi kepada pengambil kebijakan melalui Bupati. Nah, tentu program-program atau regulasi yang kita susun nanti itu harus linear dengan kebijakan pemerintah dari RPJMD 2025-2029. Nah, menariknya bahwa kami dibentuk itu kan setelah RPJMD sudah disahkan menjadi perda. Nah, dari situ fokus kami hari ini memang adalah tadi saya sebutkan kita membuat semacam roadmap atau peta jalan. Kira-kira potensi ekonomi kreatif Bojonegoro itu subsektornya unggulannya apa saja? Unggulan apa, prioritasnya apa, lalu potensialnya apa? Sehingga dari roadmap itu atau peta jalan nanti akan diketahui, oh ternyata subsektor ekonomi kreatif unggulannya Bojonegoro ini. Sehingga nanti di roadmap itu disusun sedemikian rupa melalui riset dan juga penggalian dari pelaku ekonomi kreatif, sehingga nanti bisa disusun secara berurutan, enak nanti. Misal, oh ternyata ini kuliner, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan akademisi, apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Itu nanti semua teridentifikasi secara jelas. Dan itu harapan kami nanti peta jalan itu bisa diperbutkan menjadi payung hukum untuk bisa dilakukan oleh teman-teman OPD dan ditindaklanjuti kan kira-kira seperti itu. Nah, keterkaitan dengan RPJMD, menurut pembacaan kami yang mungkin, mohon maaf, kami itu kan latar belakangnya macam-macam ya. Jadi akademisi juga ada, ya dengan segala keterbatasan kami, baru 1 bulan ini kami mempelajari RPJMD yang hampir 700 halaman loh. Lampirannya banyak pasti. Lampirannya banyak sekali, banyak lampirannya. Untungnya dulu sempat magang di Bawaslu 5 tahun. 5 tahun. Jadi agak terbiasa dengan membaca regulasi. Itu kita menemukan gini, keterkaitan yang menarik. Bahwa pemerintah Bojonegoro berkomitmen untuk menyiapkan industri pasca migas. Nah, di situ kita menemukan fakta keterkaitan dengan ekonomi kreatif, ada yang dinamakan diversifikasi ekonomi. Pembagian pengembangan ekonomi di 6 wilayah kawasan di Bojonegoro, ada di Padangan, Temayang, terus Kedung Adem, Murno, Kanor, sama satunya lagi saya lupa ya, ada 6. Jadi 3 di antara 6 itu punya potensi ekonomi kreatif. Kedung Adem itu menurut data BPS yang kami baca itu punya potensi hortikultura itunya gede banget. Pisang itu dia kalau setahun panen itu bisa sampai jutaan kintal bahkan. Nah, itu yang ke depan akan kita gali. Selama ini mereka produk hortikultura itu dijual dalam bentuk apa? Ketika misalnya itu dijual dalam bentuk mentah, berarti kan dalam tanda kutip kita potensi besar di situ. Seharusnya bisa kita olah punya nilai tambah, kita olah dengan sentuhan-sentuhan ekonomi kreatif sehingga dia bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi. Potensinya gede. Emang kan dijual misal ke luar daerah, kalau dijual hanya misal mentah, lebih baik kita olah. Kita olah sampai dengan punya kualitas layak diserap oleh pasar. Terus Kedung Adem ada di Temayang itu potensinya kalau di subsektornya di fashion dengan batiknya dan sebagainya. Kedung Adem punya kekayaan heritage dan dia juga pintu masuk Bojonegoro wilayah barat dari Blora, dari Ngawi,
Nah, itu juga punya potensi. Jadi dari diversifikasi ekonomi itu saya kira sudah linear, bisa nanti melalui roadmap itu yang kita susun nanti bareng dengan pemerintah dan juga otomatis lembaga penelitian. Komite ekonomi kreatif tidak bisa melakukan sendiri, harus melibatkan lembaga penelitian dan juga lintas OPD. Karena kalau bicara ekonomi kreatif itu kan misal di tingkat kementerian itu kan dia selesai dengan satu kementerian ekraf, selesai. Tapi ketika diturunkan di daerah, di provinsi, bahkan di kabupaten itu kan menyebar, Mas. Jadi kalau di Kabupaten Bojonegoro itu, untungnya Bojonegoro itu nomenklaturnya sudah satu langkah lebih maju dari kabupaten lain. Di Bojonegoro itu ada bidang ekraf. Di Sputpar itu ada bidang ekraf. Iya, ada bidang. Iya. Kalau di tempat lain, di kabupaten lain belum tentu ada. Belum ada. Dan itu sangat berpengaruh pada posisi kebijakan. Nah, kira-kira nanti ke depan bisa melakukan seperti itu, Mas. Tapi itu yang sampai sebut 6 kecamatan itu yang KEK itu, Mas? Apa kawasan ekonomi khusus? Bukan? Beda. Oh, beda. Kalau KEK itu nanti isu lain. Oh, oke. Jadi kalau kawasan ini adalah diversifikasi ekonomi yang dicantumkan di RPJMD dalam konteks pembangunan ekonomi yang istilahnya tidak terpusat pada kota. Tapi ya, pasca migas itu ya maksudnya ya berarti ya. Kalau kami menangkapnya seperti itu, karena bicara ekonomi kreatif bukan ekonomi istilahnya industri yang bisa dinikmati dalam waktu jangka pendek, tapi investasi SDM yang ibaratnya kalau kita lomba lari, ekonomi kreatif itu adalah maraton, bukan lari jarak pendek. Jadi harus menyiapkan nafas panjang. Tapi ini kan saya kira sangat linear, penting tadi untuk menyiapkan pasca migas. Ketika misal selalu beberapa kali Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati menyampaikan bahwa suatu saat kita harus menyiapkan lepas dari ketergantungan industri ekstraktif. Karena entah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pasti minyak ini kan habis. Ketika minyak habis, apa yang harus kita siapkan? Memang mungkin industri kreatif tidak bisa menjadi penopang utama ya, mungkin. Tapi setidaknya bisa menjadi alternatif. Ketika misalnya nanti suatu saat minyak habis, industri kreatif kita sudah tumbuh dan kuat, sehingga bisa menjadi ibaratnya ketika tidak terjadi post power syndrome berdur. Jadi nah itu yang menjadi isu itu yang menjadi concern kami, sehingga kami bersemangat untuk ekonomi kreatif harus menjadi prioritas, kira-kira seperti itu. Tapi dari pengamatan Mas Alfianto yang memang cukup lama lah, walaupun sempat jadi Bawaslu juga ya, 5 tahun. Makan. Saya di 2017 mengamati Bojonegoro, sebenarnya Bojonegoro ini punya identitas unik apa, Mas, sebenarnya yang bisa diangkat dan bisa dinarasikan keluar? Karena memang kadang masih banyak lah masih orang yang kurang percaya diri kalau mengenalkan diri dari Bojonegoro gitu. Jadi karena orang pasti taunya Cepu. Kan masih langsung gitu loh. belum cukup dikenal ya. Belum cukup dikenal. Tapi mungkin yang bisa semuanya city branding lah istilahnya, untuk nge-branding kota Bojonegoro yang unik dan bisa dibawa keluar tuh apa kalau sejauh pengamatan Mas Alfianto? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Jadi kami itu mungkin sebelum mengarah ke sana ya, Mas. Jadi kami di BCN, Bojonegoro Creative Network, sebelum kami di komite itu kan kita ada yang namanya ICCN, Indonesian Cities Creative Network, atau jaring kota kreatif seluruh Indonesia. Nah, kita itu punya cita-cita dan visi yang sama, yaitu mewujudkan kota kreatif di tempatnya masing-masing. Nah, dalam konteks itu kita ada yang namanya Carta Eka Daksa. Itu 11 formula untuk mewujudkan cita-cita sebuah kawasan menjadi kota kreatif. Nah, dari Carta Eka Daksa itu 11 itu salah satunya adalah city branding tadi yang jenengan sebutkan tadi. Nah, sebelum masuk ke city branding memang ada beberapa indikator yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah keberadaan forum lintas komunitas. BCN itu sudah ada, terus ada komite ekonomi kreatif sudah ada, terus ada lagi nanti ada musrebang kreatif itu yang melibatkan seluruh komunitas di Bojonegoro untuk rembuk bareng kira-kira mereka punya masukan apa terhadap kota yang kita sama-sama kita cintai ini. Dan itu belum dilakukan. Sebelum kita membahas city branding tadi ya, memang city branding itu tidak bisa serta-merta istilahnya hari ini kita
apa ya kita wujudkan atau tiba-tiba kita, karena apa? Bicara city branding sejauh pengetahuan saya dan mungkin pengetahuan saya juga sangat terbatas ya. Itu kan harus lahir dari sebuah akar kebudayaan. Iya kan, harus disusun dari sebuah akar kebudayaan, sebuah narasi yang memang itu benar menjadi identitas Bojonegoro. Dan menurut saya itu tidak bisa muncul seketika, harus melalui riset. 2017 kita pernah melakukan riset, Mas, mungkin kalau jenengan masih ingat dulu, bareng dengan Bekraf, dengan programnya Icon waktu itu, kita menarasikan Bojonegoro itu memunculkan ikon yang namanya Gogor. Ciling warna. Ya, anak macan itu. Anak macan. Itu dari akar kebudayaan bahwa dia dari mana? Gerabah, Celengan Malo, anak macan yang tersenyum lebar, tangannya gini, tangan lebar, itu punya nilai sempat dibikin komik kok Mas ya? Sempat. Dan seingat saya itu sudah diperbukan. Oke. Dan tidak tahu, perumnya saya cari sampai sekarang belum ketemu. Karena waktu itu mungkin belum digitalisasi ya. Iya. Jadi Gogor itu kan mencerminkan masyarakat Bojonegoro yang ramah. Makanya dia kan selalu tersenyum, Celengan Malo itu. Iya. Dan fakta uniknya adalah Gogor itu meskipun hari ini sudah banyak enggak anu ya, tapi dulu itu banyak diekspor ke Jogja, ke Solo dan sebagainya. Saya kira kalau bicara tentang tadi ya city branding, berangkatnya harus tadi nilai-nilai kebudayaan yang sudah mengakar. Nah itu harus digali, nggak bisa misal hari ini kita bicara ini, harus mulai proses yang memang sehingga punya akar yang kuat, dan ketika kita keluar, Bojonegoro itu apa city brandingnya ini. Karena kadang selalu pasti ya kayangan api gitu ya, ada api-apinya ya. Apa ya kalau celetukannya teman-teman mungkin di luar itu apa ya, kita mungkin kita itu masih membangun itulah. Masih proses lah ya. Iya. Makanya kalau kemarin kita ke Malang juga itu kan brandingnya mereka sudah kuat ya. Jadi saya belajar di Malang, di Batu, Malang Raya. Kalau Batu bicara tentang apel udah selesai. Dan hari ini mereka sedang mencanangkan menjadi kota kreatif UNESCO dengan gastronomi. Dia isunya adalah agrokreatif. Jadi bagaimana mengkoneksikan pertanian, dia hidup living in harmony dengan pertanian, produk pertanian mereka, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga itu menjadi punya nilai kreatif. Jadi mereka dengan PD-nya bahwa Batu menjadi kota kuliner. Kira-kira, nah itu yang harus kita bentuk, dan itu harus melibatkan banyak pihak. Tidak bisa misal komite sendiri, karena komite itu kan sebagian kecil dari beberapa indikator yang dibutuhkan. Kira-kira gitu. Jadi kalau ekonomi kreatif itu kata kuncinya saya kira itu kolaborasi. Karena memang ya perlu riset mendalam sih Mas. Karena memang kadang kalau mau ngangkat apa mungkin ya Samin lah ya, nggak cuma Bojonegoro yang punya gitu loh. Iya. Ada di Blora, api abadi kayaknya di Madura juga ada kayak kayangan api. Gitu. Iya. Susah kan, perlu benar-benar di riset. Iya. Agar nggak saling klaim gitu. Kayak Aling Dharma pun kan juga nggak cuma di Bojonegoro. Sebenarnya kalau bicara mau saling klaim, no problem menurut saya. Oh gitu gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, no problem. Ini kan soal bagaimana kita memperkuat identitas dengan storytellingnya. Dengan menarasikannya. Dan siapa yang menarasikannya lebih kuat dan lebih baik, ya saya kira itu lebih pantas. Bahwa identitas itu yang sepenting itu nggak dikarang gitu Mas ya. Iya. Misal mohon maaf ketika ada buku cinta, misal ini ya, ini dulu ceritanya gini, tapi itu tidak punya akar budaya yang kuat, saya kira ya tidak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau itu dari akar budaya yang kuat, contoh gini, kemarin kita ngobrol dengan teman-teman komunitas Bojonegoro History, yang mereka nanti akan kita libatkan juga dalam komunitas. Mereka punya ide menarik Mas. Dia mau bikin motif batik dari salah satu motif prasasti. Saya lupa nama prasastinya. Prasasti. Nadatira. Bukan. Kalau Nadatira kan di daerah barat. Labuan, ya ini yang di daerah timur. Jadi itu saya kira ide kreatif yang orisinil dan punya kekuatan sejarah, akar budaya yang kuat. Nah semacam itu yang harus kita narasikan terus. Banyak sekali potensinya. Misal kalau di Padangan itu kan di sana ada potensi Padangan heritage, terus dia peradaban lama dengan bengawannya, dengan juga di sana ada produk literasi yang usianya bukan ratusan tahun. Saya kemarin ke sana ada sebuah produk
Macam manuskrip gitu ya. Manuskrip padangan itu saya lihat kemarin di penyimpanannya keren, dan itu menurut saya yang perlu kita narasikan terus, bahwa bisa Padangan bisa menjadi kota literasi karena di sana ada jejak manuskrip yang usianya 200 tahun lebih. Nah, semacam itu kalau kita bicara tentang city branding, tinggal nanti penguatannya seperti apa, dan itu harus didukung oleh semua pihak yang istilahnya tidak bisa cuma parsial. Oke, misal ngapunten ya, kalau tadi mungkin tak disclaimer sedikit bahwa KEK itu di bawah dinas di Sutar, sebenarnya bukan. Kalau KEK itu langsung di bawah bupati, jadi dinas itu hanya memfasilitasi. Karena kita kan bukan mitra berarti lah. Bukan, memfasilitasi. Beda ya. Gini, KEK itu kan tidak punya anggaran. Anggarannya lewat OPD, lah OPD yang memfasilitasi. Artinya yang sesuai dengan bidangnya kan gitu. Nah, jadi narasi-narasi itu yang saya kira perlu dikuatkan, dan tidak bisa misal tadi ya dinas itu, karena ngomong ekonomi kreatif itu kan banyak sekali dinas terlibat, Kominfo, Disputpar, terus dinas perindustrian, dinas perdagangan, dan mereka harus benar-benar saling menguatkan, tidak bisa lempar misal oh ini bidangnya dinas ini, tidak boleh. Kalau semacam itu nanti akhirnya ya ngos-ngosan. Tapi kalau misal, makanya kan kita butuh roadmap. Misal kita sepakat nih, ekonomi kreatif ini menjadi istilahnya penyangga masa depan Bojonegoro. Alternatif lah. Kalau bicara tentang industri kan, saya kira untuk bisa menyamai industri ekstraktif hari ini yang nilainya triliunan itu mungkin agak mimpinnya keturun. Tapi setidaknya menjadi alternatif ketika ekosistem ekonomi kreatif tumbuh. Nah, makanya kita butuh itu. Kalau kita sudah bersepakat, oke, ekonomi kreatif kita menjadi alternatif tumpuan masa depan Bojonegoro, kita betul-betul jalan roadmap. Misal contoh ketika kita awali dengan roadmap itu kan kita tentukan dulu, oh subsektor ekonomi kreatif unggulan kita adalah ini yang sudah jalan dengan potensinya ini. Nah, karena bicara pemerintah itu kan otomatis bisa bicara tentang tahun penganggaran. Misal tahun pertama itu kita lakukan apa? Kita menyiapkan infrastrukturnya dulu. Terus misal tadi kuliner, apa yang perlu kita lakukan? Intensifikasi produk. Terus misal pemerintah ini kan punya kemampuan untuk melakukan intervensi. Yaudah kita datangkan ahli produk untuk caranya makanan ini menjadi primadona di pasar sampai dengan layak. Caranya melakukan riset ahli, pemerintah kan bisa itu. Sampai dengan packaging, sampai dengan nanti melakukan intervensi untuk mendatangkan pasar. Saya kira itu pemerintah punya kemampuan itu. Nah, dan itu nanti secara maraton dan simultan itu bisa gitu. Oh, ini wilayahnya dinas ini, wilayahnya dinas ini. Dan ada kesempatan mereka untuk ngeles, teman-teman. Jadi, oh ini jelas, perbuknya sudah ada di peta ini. Ini wilayahnya, misal bentuk infrastruktur, oh ini wilayahnya BU dan sebagainya. Oke. Kira-kira itu. Tapi kalau ngomong soal analisis SWOT lah Mas ya, dari strength, weakness, opportunity sama threat. Kan tadi udah ngomong opportunity-nya, peluang-peluang. Yes. Ya, tapi kalau kelemahan atau kendala mungkin susah memang karena bicara ekraf di skala kabupaten atau kalau second city lah, kota kedua, nggak sama kita bukan kota satelit, bukan ibu kota ya. Jadi susah apa ya kendalanya seperti apa? Apa mungkin salah satunya kalau punya bayangan sebenarnya itu kota kayak Kabupaten Bojonegoro itu masih butuh universitas negeri ya. Agar penduduknya majemuk gitu. Kayaknya kan orangnya sama terus ya. Jadi mungkin malah banyak keluarnya. Rono betul iki ya. Ya, kalau mungkin dari pengamatannya Mas Alfian, yang masih jadi kendala dan kelemahan lah. Ya, 1 bulan ini juga waktu. Jadi mungkin itu pertanyaan itu bisa kita jawab dengan kita menganalisa dulu kaitan dengan ekosistem, Mas. Ekosistem kreatif itu kalau di kami ada 4 indikator. Kalau kita mau menganalisa kira-kira kita SWOT-nya di mana, weakness-nya di mana. Itu kita analisa dari indikator 1 SDM-nya dulu. Kedua itu adalah produk atau jasanya. Yang ketiga adalah pemasarannya. Terus yang keempat baru R&D nanti, riset dan pengembangan seperti apa. Nah, indikator SDM itu kan banyak sekali. Ada tenaga ahlinya, termasuk tadi universitas atau perguruan tinggi. Kenapa misal Malang atau Surabaya yang hari ini misal ekrafnya udah jalan banget karena di sana banyak perguruan tinggi yang memang menyumbang banyak SDM sekali.
Nah ini harus dianalisa satu persatu. Kira-kira kelemahan kita di mana? Oh SDM, misal kita bicara tentang kuliner ya. SDM pelaku usahanya ada. Tapi ketika dimasukkan di pasar tidak laku. Kenapa berarti? Oh ternyata hasil olahannya itu kurang. Berarti yang harus diperbaiki, bikin pelatihan ya untuk memperbaiki SDM ini. Ada enggak asosiasi yang terkait dengan pendukungnya itu? Terus lembaga pelatihan dan sebagainya, itu masalah-masalah indikator SDM. Nanti produknya banyak sekali. Nah, tak kira kalau di kelemahan itu saya kira saya kok lebih tertarik gini. Memang kita harus realistis ya. Kota kabupaten, kota kecil pelakunya Rono ya podo iki, kan kira-kira itu. Tapi saya kira apa ya? Yang perlu pertama hari ini kita harus perbaiki atau istilahnya perbaiki ya. Perlu dikuatkan lagi. Perlu dikuatkan, itu yang menjadi PR lah. Yeah. Itu adalah mindset, Mas. Jadi data ya. Kolaborasi itu ya. Ya, karena ngapunten, saya itu kan berangkatnya itu kan bukan dari akademisi. Okay. Saya juga pelaku usaha kreatif. Saya punya event organizer, saya punya dulu juga sehari ini juga di bidang kuliner. Dulu berangkatnya dari komunitas 2017 ketika saya banyak belajar di kota lain itu mindset mereka terbuka banget untuk melakukan kolaborasi. Jadi kalau di Bojonegoro ini mungkin masih karena memang masih kota kecil ya. Jadi kota kecil peluangnya sedikit, akhirnya apa ya? Inceng-incengan atau istilahnya faksi-faksi lah ya. Apa ya bahasanku istilahnya dari satu komunitas atau lembaga itu kecurigaannya tinggi dan itu sudah terbukti ya. Makanya beberapa kali mungkin yang harus kita kuatkan adalah tadi ya, pertama adalah mindset kita harus lebih terbuka, bisa menerima perbedaan, bisa berkolaborasi bareng, golek peluang bareng. Kira-kira modal awal kita harus ke situ. Tapi memang sebenarnya nggak bisa dipungkiri kalau ada friksi atau gesekan. Semakin besar kotanya kayak mesti gesekan yang makin besar, Mak. Yes. Itu lebih dinamis kayaknya, Mas. Ada dinamikanya lah. Ada dialektika, ada saling mengkritik. Yang kadang di sini masih kalau kota kecil kayak ada gitu. Tapi nggak sebesar kayak kota besar. Mungkin bedanya cuma itu mungkin ya. Ya, kalau dari si komunitasnya memang salah satunya itu. Meskipun saya yakin potensi dari teman-teman pelaku aircraft seni kebudayaan Bojonegoro itu gede banget sebenarnya. Okay. Sebenarnya ada. Tapi ya tadi memang mindset dan kolaborasinya itu harus diperkuat. Tapi yang mungkin hasil observasi identifikasi sejauh sebulan setengah ini memang ini pelaku kreatif atau mungkin subsektor yang memang pengen di konsentrasi itu yang subsektor apa, Mas? Untuk atau gastronomi itu? Iya. Kuliner itu ya? Kalau kami 1 bulan setengah ini kan memang ya terus terang sangat belum ideal untuk bisa membuat konklusi atau simpulan itu. Tapi setidaknya yang secara simpel dan sederhana itu kan yang kita lihat di sekeliling kita. Yang kedua memang kita juga terus terang kita membaca dan membuka data, memang beberapa data dari BPS, dari RPJMD itu kita, karena itu kan data yang sudah tervalidasi dan melalui proses yang panjang. Jadi memang kalau gambaran kita sih ya dengan kekayaan hortikultura itu. Dan apa ya, kalau bicara gastronomi atau kuliner itu kan sesuatu yang memang kita butuhkan sehari-hari. Nilainya mungkin tidak sefantastis misal industri lain minyak tuh, tapi dia mampu hidup ketika yang lainnya mati. Contoh misal ketika waktu COVID dan sebagainya, penyangga utama kita industri adalah UMKM. Mati kabeh Mas waktu itu. Industri hiburan mati semua. Tapi UMKM bisa survive waktu itu. Berarti ini yang dimaksud gastronomi kuliner ini ya hasil bumi yang dilirisasi sampai produk turunan yang lainnya tambah gitu, atau gimana? Atau kuliner yang keseluruhan ya? Keseluruhan. Cuma kan dari jenis beberapa kuliner yang begitu banyak sekali. Kalau bicara ekonomi kreatif kan sebenarnya kepada lifestyle kan. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya membaca selera pasar, gaya hidup manusia hari ini kan gitu. Jadi kadang ada fenomena lucu, Mas. Contoh gini, beberapa orang teman saya Bojonegoro itu yang mungkin mau beli barang itu misal dengan harga 100.000, 150.000 barang, itu mereka eman. Tapi untuk makan gak eman. Habis berapa? Karena apa? Ya itu, saya kira
teman-teman pelaku ekonomi kreatif harus pintar membaca peluang itu kan gitu. Dan kuliner saya kira hari ini sangat mudah untuk disentuh dengan beberapa kreativitas dan sehingga bisa menjadi viral, sehingga orang-orang itu penasaran. Karena salah satu fenomena hari ini teman-teman Gen Z dan sebagainya, anak-anak muda itu adalah mereka butuh validasi, mereka butuh sosmed apa istilahnya ya. Kalau tempat makanan baru di Bojonegoro misal yang mungkin diviralkan, kadang mereka itu tertarik bukan karena makanannya, tapi mungkin eksistensi. Oh, diposting dan tidak mau ketinggalan. Nah, kadang hal semacam itu harus dibaca kan gitu. Jadi tidak serta merta bahwa makanannya, tapi tempatnya juga gitu. Tapi sedikit mau ngulik lah Mas ya. Untuk Komite Ekonomi Kreatif kan secara penganggaran dapat dari Budpar ya berarti ya. Dilewatkan Budpar. Kalau penganggaran tetap dari Tapi sebenarnya Komite Ekonomi Kreatif ini bisa nyari donor sendiri dari luar yang akhirnya karena bicara pelaku kreatif ini kan kadang butuh modal lah kalau buat berkaryanya atau gimana KEK-nya atau pelakunya? Okay. Maksudnya akhirnya minta bantuan KEK, mungkin KEK bisa ngambil donor dari mana, dari luar negeri atau apa, nanti bisa ngasih fellowship atau mungkin kayak beasiswa bikin karya gitu, sebenarnya bisa atau enggak? Sebenarnya kalau bicara tentang KEK karena dia jelas ya Mas, dia dibentuk oleh bupati, otomatis penganggarannya itu dari daerah ya. Sementara ini sih kami terus terang belum sempat juga istilahnya menginisiasi atau berpikir bahwa kita bisa mendapatkan dorong dari luar atau kita butuh cantolan regulasi kalau itu. Memang hari ini belum kita sampai ke sana ya. Tapi kalau istilahnya dalam konteks tadi mengkoneksikan kita bisa. Artinya misal ada dari donor dari luar yang dikoneksikan pemerintah ke kita, terus teman-teman pelaku ekonomi bisa terkoneksi. Jadi semacam kita membridging saja, bukan menyediakan bahwa misal ini ada dana sekian untuk penguatan pelaku ekonomi kreatif. Bisa kita mengkoneksikan mungkin dengan lembaga perbankan. Kan misal ketika nanti kita sudah berjalan kan kita juga menjadi apa istilahnya bank datanya teman-teman komunitas pelaku ekonomi kreatif, daripada misal nanti pelaku perbankan itu kesusahan nyari di luar, udah datang dari KEK, ini komunitas sudah tervalidasi, pelaku ekonomi kreatif yang sudah tervalidasi, artinya kan satu step mereka nggak perlu memvalidasi lagi mencari, ini benar nggak sih pelakunya, jangan-jangan, mohon maaf dalam tanda kutip, bodong atau, tapi kalau teman-teman yang sudah mungkin berkreasi dan berkolaborasi dengan KEK kan, setidaknya mereka sudah tervalidasi, jadi kita menjadi penghubung aja sih kalau kayak gitu, dan prinsipnya kita terbuka, misal dengan siapapun yang masih berhubungan dengan ekonomi kreatif. Tapi melihat fenomena pelaku kreatif di Bojonegoro yang semakin banyak ini sebenarnya rata-rata ngeluh apa Mas? Kesampaian pasti. Kan jadi tempat mengeluh sini. Enggak juga sih Mas, enggak juga. Jadi kita itu sedang membangun narasi bahwa Komite Ekonomi Kreatif itu tugas dan fungsinya adalah sesuai Perbup tadi ya, bahwa kita memang memberikan masukan regulasi, dan kalau posisi kita dengan teman pelaku komunitas itu ya kita istilahnya tadi ya memberikan tempat ruang dan juga istilahnya menjadi mitra mereka. Kalau kaitannya dengan keluhan dan sebagainya ya mungkin banyak ya, yang mungkin di luar pantauan kami juga banyak sekali yang dan berwarna ya. Tapi yang pasti Mas, yang sempat beberapa kali istilahnya disampaikan kepada kami itu sebagai kita juga punya fungsi untuk mendengarkan mereka juga ya. Satu, mereka memang butuh ruang untuk berekspresi karena kebanyakan pelaku ekonomi kreatif di Bojonegoro itu memang tidak punya tempat. Tidak punya tempat untuk berekspresi. Tidak serta merta atau tidak semuanya itu keluhan mereka, kendala mereka di misal mohon maaf di pembiayaan. Jadi kadang untuk menuju istilahnya contoh misal teman-teman pelaku seni pertunjukan ya, untuk melatih skill mereka sehingga mereka layak untuk dipentaskan, mereka itu kan butuh tempat yang proper, butuh tempat yang istilahnya sewaktu-waktu dibutuhkan untuk latihan, untuk melakukan pentas, untuk melakukan kerja-kerja kesenian, dan juga mungkin pelaku ekonomi kreatif lainnya. Artinya mereka butuh tempat yang memang proper dan terfasilitasi.
Itu sih yang saya lihat kemarin. Ya beberapa sudah mendapatkan akses di BCA ya. Saya lihat ternyata ya ramai juga gitu. Tapi untuk yang akhir-akhir ini dan dalam waktu dekat, proyek yang mau digarap apa, Mas? Tadi kita sedang enggak, kalau film itu kan sebenarnya bagian dari kita membridging saja. Jadi sebenarnya kami itu tidak ingin terjebak dalam kerja-kerja teknis, Mas. Jadi kalau kemarin nah ini kan salah satu contoh miniatur kolaborasi yang kita bangun. Jadi ada Komite Ekonomi Kreatif, ada pemerintah daerah, terus ada lagi komunitas BCN, Bojonegoro Creative Network, sebagai tempat kumpulnya teman-teman komunitas. Dan ada satu lagi, ada komunitas Forum Film Bojonegoro. Nah, mereka kita fasilitasi, pertemukan dengan pemerintah waktu untuk bikin pelatihan penulisan naskah, kita dampingi, terus akhirnya mendapatkan apresiasi di Jawa Timur. Mereka mendapatkan pembiayaan sebesar 50 juta untuk buat film, produksi film. Nah, di situ kita punya fungsi untuk membridging dengan pemerintah daerah melalui dinas. Kemarin di proses produksi film ini, kalau produksi film itu kan memang biayanya gede. Saya juga bantu, ternyata gede banget dan terlibat itu juga banyak. Nah, pemerintah daerah ini bisa bantu apa? Kemarin Pemkab melalui Dispar itu mensupport, Mas. Dia mensupport, ternyata yang bisa disupport misal ini konsumsi dan sebagainya. Terus butuh juga untuk transportasi kru dan ekstras. Ekstrasnya kan banyak sekali, hampir 50 orang. Itu kemarin transportasi juga pakai bisnya Pemkab. Kan lumayan tuh, misal nyewa bis berapa misal mereka. Lumayan untuk menghemat produksi. Terus kemarin alhamdulillah juga Bapak Bupati Mas Setiawarno juga berkenan untuk berperan, mengambil peran, dan itu cukup memantik semangat teman-teman. Jadi fungsi kita itu sebenarnya membridging aja. Ini ada komunitas yang memang sudah berproses dan bagus, kita sampaikan ke pemerintah daerah. Ini punya potensi untuk tumbuh kembang ekonomi kreatif. Apa nih yang bisa dikoneksikan, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa aku bisa bantu ini, kayak gitu saja. Oke. Jadi mungkin terakhir lah ya untuk pertanyaan untuk Mas Alfianto, bisa ngasih pesan-pesan lah ke pelaku kreatif di Bojonegoro ini agar lebih percaya diri dengan kotanya sendiri dan sama-sama berkolaborasi bisa untuk menaikkan secara brandingnya Bojonegoro itu apa aja, bisa disampaikan lah. Saya kayaknya belum pantas. Cuma ya mungkin istilahnya ini juga dari keresahan kami ya, bahwa ini jangan dianggap sebagai kami yang lebih tahu atau lebih pandai, tidak, tapi sebagai teman lah. Saya kira semua kota, semua daerah itu punya potensi dan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, semua itu tergantung sejauh mana kita bisa mencintai kota kita mencintai kabupaten kita ini, dan kita punya kontribusi untuk berkolaborasi. Karena bicara tentang ekonomi kreatif ini adalah kerja-kerja jangka panjang yang bertumpu pada sumber daya manusia. Jadi investasinya adalah sumber daya manusia, dan kita harus berkolaborasi. Kata kuncinya adalah karena hari ini tidak mungkin memecahkan banyak masalah, punya visi, cita-cita ke depan tanpa berkolaborasi. Oke, siap. Kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman dan nonton. Semoga bermanfaat kontennya kali ini. Terima kasih Mas Alfianto. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.